Kalian banser-banser ini yang suka jaga gereja, bubarkan kajian salafi. Lantas saudara kalian yang di pesantren Wali Songo, di Poso, di Bangka satu pesantren itu harus salafi menyeberang ke sana. Pimpinan Ja'far Umar Thalib rahimahullah taala. Kalian di mana saat itu? Jaga gereja, ya, lagi persiapan jaga gereja atau persiapan bubar kajian salafi? Di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, semoga antum sehat selalu dan semoga antum Allah mudahkan urusannya antum dalam segala urusan, ya kecil maupun besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Dan semoga antum sehat selalu, keluarganya antum semuanya sehat. Yang siapapun yang menyaksikan video ini, semoga Allah memberikannya kesehatan semuanya dan menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas al-haq walaupun sampai akhir hidup kita. Nah, itu yang akan menjadi tujuan dari kita semuanya, ya. Jadi di sini sahabat Lampai Channel, saya akan membahas terkait dengan banser. Hari ini kita akan bahas terkait dengan banser. Kemarin saya ajukan tantangan kepada banser itu karena begitu arogannya kita melihat, ya, sangat-sangatlah arogan terhadap dakwah salafiyah. Seakan-akan mereka adalah orang yang cinta NKRI, seakan-akan hanya mereka adalah orang-orang yang membela negeri kita ini. Hanya mereka lah yang cinta NKRI, sehingga semua yang di luar dari Banser, dari GP Ansar ataupun dan yang lainnya itu mereka tidak layak mengatakan bahwa mereka cinta NKRI, hanya Banser saja. Jadi begini, kalau cinta NKRI itu adalah fitrah bagi setiap orang yang lahir di negeri Indonesia ini. Itu fitrah, pasti dia akan membela negaranya. Kemudian seseorang itu akan membela tempat lahirnya, di mana dia lahir, pasti dia akan membela apapun yang terjadi di situ. Dan kita lihat di sahabat Lampai Channel, Banser ini semakin kurang ajar. Makanya kemarin saya selayangkan tawaran dari Maluku, ya biasa di sana sahabat Lampai. Saya ingatkan, mereka ini suka membubarkan kajian Islam, kajian Salafiyah, karena mereka belum tahu terkait dengan dakwah Salafiyah, dan mereka lebih condong kepada agama-agama yang kafir itu, menjaga gereja. Itu seharusnya kalian harus mengetahui mana lawan kalian dan mana kawan kalian. Lawan kalian bukan dakwah salafiyah. Lawan kalian adalah seperti yang suka membubarkan yang pluralisme atau yang kristenisasi. Itu lawan kalian. Yang mengatakan Islam itu adalah sama, itu lawan kalian. Yang harus kalian bubarkan seperti Gus Samsudin itu yang membuat konten untuk bisa tukar lawan jenis. Ya, padahal dia tidak sadar bahwasanya dia telah melecehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan jika ditanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main, bersenda-gurau. Dan itu yang dikatakan, ya, cuma hanya sebagai hiburan saja, dia bilang. Video yang saya buat itu untuk edukasi atau untuk hiburan. Subhanallah, bermain-main terkait dengan pelajaran Al-Quran, ya. Ketika ditanyakan kenapa kalian melecehkan Al-Quran, dia cuma mengatakan kami cuma main-main, membuat konten seperti itu, main-main. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kamu minta maaf, sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Ya, jadi sahabat Lampai Channel, itu yang perlu untuk diberantas itu terkait dengan Samsudin itu yang melecehkan Al-Quran, melecehkan syariat Islam. Kemudian terkait dengan Banser ini, saya katakan, kenapa mereka membubarkan kajian Salafi, tapi gereja mereka jaga? Karena mereka belum pernah merasakan begitu sakit hatinya kaum muslimin. Saya tidak provokasi di sini, saya cuma menceritakan sejarah supaya Banser-Banser itu
yang orang-orang kelompok nasi bungkus atau kelompok Lahabiyun itu yang nisbah kepada Abu Lahab itu paham. Ya, saya ingat sekali lagi, saya bukan provokasi di sini. Saya ceritakan begini wahai Banser, antum dengar di sini. Karena saya lihat antum itu asyiddau alal mu'minin, ruhamau bainal kafir. Kalian berkasih sayang kepada orang kafir. Padahal Allah berfirman, Muhammad dan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau alal kufar, dan orang-orang yang bersama mereka keras kepada orang kafir, ruhamau bainahum, dan mereka berkasih sayang. Ya, dalam ayat lain lagi, adillatin alal mu'minin, lemah lembut kepada orang mukmin, ya, aizzat alal kafirin, dan keras kepada orang kafir. Tapi kalian balik fenomena ini. Nah, sekarang begini saya ceritakan. Kenapa saya katakan bahwasanya musuh kami yang nyata adalah orang kafir, dan kalian tidak pernah merasakan itu karena kalian tidak tahu bagaimana di Ternate, di Ambon, kita pulang dari Lebaran dibantai oleh orang-orang kafir itu. Masjid kita, ya, ini yang suka jaga gereja, masjid kita dihamburkan darah-darah babi, ya, digantungkan kepala babi, bahkan tante saya saja dibunuh di belakang mimbar. Ya, saya katakan begini, saya bukan provokasi, saya cuma ingat sejarah ini. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah memang muslim sudah dan orang kafir di Maluku sudah berkasih sayang, sudah hidup rukun. Tapi itu ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Ada lebih parah lagi. Bagaimana perasaanmu jika seorang wanita yang hamil dibunuh, kemudian anaknya dilemparkan ke dalam api, bagaimana perasaannya? Subhanallah, sahabat lampaskan begini. Maka janganlah engkau suka membubarkan kajian salafi, tapi kalian menjaga gereja-gereja. Itu musuh kita yang nyata. Kemudian sahabat lampaskan, saya cerita sejarah lagi. Ketika di Ambon, ya, di Ternate, kemudian di Poso, di Palu sana ada pesantren Wali Songo yang dibantai oleh orang kafir. Dan kita lihat katanya ini sejarah Banser ini referensi yang kita dapatkan dari NU Online terkait dengan sejarah singkatnya Banser di sini. Ya, di sini ada, ya, disebut GP Ansar yang pertama, ya, kemudian sampaikan bahwa ada hal yang penting yang kalian harus kalian ketahui terkait dengan sejarahnya Banser di sini. Bahwa kita tahu itu pesantren Wali Songo di Palu, di Poso, itu NU. Kalian saat kerusuhan itu di mana? Kalian Banser ini yang suka jaga gereja, bubarkan kajian salafi, itu di mana kalian saat itu? Ya, saya ingat, saya tidak provokasi, kita cerita tentang sejarah. Yang menyeberang dari Ambon, yang menyeberang dari Ternate, itu Laskar Jihad, itulah salafi yang dinamakan Laskar Jihad. Makanya di Ambon, di timur sana, harum namanya Laskar Jihad Salafi. Kenapa? Karena mereka datang membantu kaum muslimin di sana. Kalian di mana saat itu? Jaga gereja, ya, lagi persiapan jaga gereja atau persiapan bubar kajian salafi, ya. Lantas saudara kalian yang di pesantren Wali Songo di Poso dibantai satu pesantren itu harus salafi menyeberang ke sana. Pimpinan Ja'far Umar Thalib, ya, rahimahullah taala, harus menyeberang ke Palu dan Poso untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di sana, ya, yang dibantai oleh orang-orang yang sering kalian jaga gerejanya itu. Saya tidak provokasi di sahabat Lampai Channel. Kita tahu orang kafir adalah musuh kita, ya. Tapi kalau kita bermuamalat, silakan kita bermuamalah dengan mereka. Dan di Maluku di sini sudah, ya, kita sudah bermuamalah bagus, alhamdulillah bagus, ya, alhamdulillah bagus. Tapi itu masih ada sakit hati yang muncul di situ. Ya, jadi jangan terlalu bangga kalian pembela NKRI. Do kerusuhan kemarin kalian di mana? Ya, sampai ada yang melotot kemarin saya tonton itu, ya, sampai saya tonton melotot itu di sini. Jadi seperti begitu sahabat dan pecen. Artinya begini, saya ceritakan begini, ini memang Banser ini harus memang dibubarkan. Banser harus dibubarkan karena terlalu arogan. Saudara mereka saya sama muslim saja seperti begitu, tapi mereka berkasih sayang dengan orang kafir. Hanya karena perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu adalah hal yang biasa dalam Islam. Dalam hukum Islam itu perbedaan. Tidak harus kita selalu arogan seperti begitu. Karena kita adalah ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara mereka, asyiddau alal kufar, keras kepada orang kafir. Ya, jangan bilang orang Ambon takut, tidak. Orang Maluku takut, tidak, ya. Tidak ada orang Maluku takut. Saya katakan begitu.
Kenapa Banser itu tadi? Banser itu dan tidak ada di Maluku internet karena mereka tahu begitu kurang ajarnya orang kafir saat itu. Kita baru pulang dari salat Idul Fitri dibantai, ditunggu dengan parang. Ya, di mana sakit hatinya kalian? Itu harus memang ditahu itu tentang sejarah-sejarah seperti begitu, sahabat Lampacil, supaya kalian tidak musuh kaum muslimin, kalian tidak jaga gereja, kejar nasi bungkus. Kenapa? Karena memang di situ orang yang pimpin di situ adalah bukan orang yang soleh. Ya, mungkin saja pengikut-pengikutnya ini baik-baik, hanya ikut-ikutan saja kepada instruksi dari pimpinannya. Pimpinannya itu kan orangnya juhal, ya, jahil juhal murakkab, pimpinan Banser itu. Ya, saya katakan seperti begitu, sahabat Lampir. Itu fakta, bukan orang yang salah. Banyak kritikan yang hadir seperti itu. Makanya tadi saya angkat, maafan saya sempat angkat tadi tentang sejarah bagaimana terjadinya kerusuhan, supaya kalian tahu bagaimana begitu sakit hatinya kaum muslimin, supaya kalian tidak suka membubarkan kajian-kajian salaf. Karena salaf itu harum namanya mereka di timur, karena mereka datang menolong kaum muslimin, bahkan warga NU yang dia tolong. Ya, seperti begitu, tidak ada perbedaan di situ. Ketika kerusuhan tidak ada, yang dia tahu adalah muslim. Kalian muslim malah kalian bubarkan. Ya, malah kalian membubarkan. Makanya Banser ini harus dibubarkan. Ya, harus dibubarkan karena ini sama dengan HTI, sama dengan Hizbut Tahrir dan FPI, lebih parah lagi mereka ini. Dan saya ingatkan bahwasanya kita punya kepolisian yang mereka, masya Allah, mereka itu cerdas dan itu tugas mereka loh. Tapi kok mereka dari kepolisian ini, dari pemerintah ini tidak membubarkan? Mereka punya kekuatan dan itu hak mereka. Tapi kalian Banser, ya, pasukan nasi kuning, pasukan nasi bungkus, pasukannya Abu Lahab seperti begini, mau membubarkan seakan-akan kalian mau menggantikan tanggung jawab dari pemerintah kita, dari aparat kepolisian. Mereka itu aparat kepolisian tidak pernah membubarkan kajian begitu karena mereka tahu, karena mereka orang-orang cerdas yang terlatih di situ mana organisasi yang akan mengancam kedaulatan rakyat, mereka tahu. Dan kalian, saya sampaikan, Banser dan GP Ansar, saya katakan datang di timur. Kenapa tidak ada di sana? Saya katakan karena di sana mereka tahu begitu penderitaannya kaum muslimin ketika kerusuhan. Saudara-saudara kita di depan mata kita melihat bangkainya mereka. Tapi sudahlah, kita lupakan, kita sudah berkasih sayang di sana. Tapi saya ingatkan, yang jelas menentang kedaulatan NKRI Indonesia adalah OPM. Coba OC pergi di Papua sana, kalau bukan kau digiling di rumput-rumput, bagaimana kamu mau dengan ilmu kebalmu? Saya ketahui kalian, saya lihat belajar ilmu kebal. Ingat ya, kerusuhan kemarin di Ternate tidak ada itu ya ilmu kebal. Semua hadir, doa-doa kebal ternyata tidak ada berfungsinya semuanya. Tidak ada, sahabat Lampay, ilmu kebal seperti begitu. Dan Banser ini kalau coba pergi ke Papua, OPM di sana itu yang jelas-jelas anti NKRI, bukan Salafi, bukan yang kalian tuduh Wahabi. Cobalah ke sana, ya, supaya kalian digiling di sana. Jangan suka teriak-teriak saja di Jawa. Di timur sana ada OPM yang perlu untuk jelas-jelas mereka menentang NKRI, mengancam kedaulatan NKRI, bukan dakwah Salafi. Dan aparat kepolisian tahu mana dakwah Salafi kita ini. Dakwah Salafiyah mengharamkan demonstrasi, mengharamkan menentang pemerintah, ya. Tapi kalian yang NKRI ini seakan-akan kalian lebih hebat dari aparat kita itu, dari kepolisian. Kalian bubarkan ini, bubarkan sana, padahal ada tugasnya mereka lah. Tugasnya kalian hanya mencari, tugasnya Banser itu hanya mencari di mana ada nasi bungkus, karena kalian adalah madhab Lahabiyun yang nisbat kepada Abu Lahab. Seperti itu kalau orang. Jadi kalau beta bicara seperti begitu, minta maaf ya, pakai logatnya orang timur di sana. Apalagi kau mau pergi di Papua, pakai logat Papua lagi. Kau mau pergi di Papua, Banser di sana, kau disambut sana. Kau pergi di hutan, kau injak rumput saja takut mau masuk di hutan di sana, yang orang Papua itu lahir di hutan. Itu sarangnya mereka, rumahnya mereka di hutan. Kamu mau pergi di sana, dari kota masuk hutan, bukan babak belur kamu berulat-ulat di rumput saja. Takut seperti begitu, kemudian mau seakan-akan paling NKRI. Ya, jadi itu harus memang dibubarkan ini, sahabat Lampas Channel. Banser seperti ini kita lawan. Ya, kalau mereka bubarkan kajian salaf, kita lawan, sahabat Lampas Channel. Tidak usah terlalu takut, supaya mereka juga ini
tidak sewenang-wenang saja. Jadi di Jawa kalau mereka melawan, bubarkan kajian, pokoknya lawan, bantai di tempat, ya itu salam dari Maluku. Tapi ya itulah, kita ini sahabat Laba Channel, sesama muslim bersaudara, ya muslim itu bersaudara, mempersatukan yang berselisih. Jangan kalian musuhi kami bukan musuh kalian yang nyata. Harus kalian tahu musuhnya siapa. Yang Kristenisasi itu musuh kalian, para pendeta-pendeta, bahkan Syiah itu di Jakarta kemarin, kenapa kalian tidak bubarkan? Jelas-jelas mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan ibu kita, istri Nabi SAW dikafirkan loh. Ya, karena dia hanya jalur dari Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka sudah kafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Itu musuh kalian yang nyata. Ya Banser ya, salam dari Maluku. Ya, saya kemarin itu ada yang beri salam dari Gus siapa, pokoknya mau Gus kah, mau Gas kah, saya tidak pusing itu. Yang jelas saya tantang saat itu. Kenapa? Karena membubar-bubarkan kajian salah. Ya makanya saya tantang kemarin itu. Ada yang ya dia kirim salam, katanya salamnya Gus ini semuanya kepada saudara-saudara kita Salafi. Ya, waalaikumsalam. Kami sambut itu ketika kalian menganggap kami saudara, dan kami tetap menganggap kalian adalah saudara. Yang jelas musuh kita adalah para Syiah yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan istri ibu kita, istri Nabi SAW. Ya, itu musuh kita. Musuh kita adalah yang jelas adalah yang Kristenisasi, itu musuh kita. Bukan yang mengajak kepada kebaikan, bukan, ya. Dan kepolisian, aparat, mereka orang-orang yang cerdas. Saya yakin mereka orang yang cerdas, tahu di mana kelompok terorisme. Mereka tahu di mana kelompok yang mengancam kedaulatan NKRI. Bukan kalian cuma pasukan nasi kotak saja, ya. Pasukan nasi bungkus seperti begitu. Itu jadi sahabat Channel, kesimpulannya adalah kita pilihlah, taulah di mana lawannya kalian. Jangan lawan kalian jadikan kawan, kawan kalian jadikan lawan. Bukan seperti begitu. Tapi Islam punya jelas di mana apa yang harus mereka lakukan. Serahkanlah kepada pemerintah. Loh, pemerintah kok dari kepolisian ajak Ustaz Syafiq, Ustaz Iranda, Ustaz Zulkarnain ngisi di markas-markas mereka di kepolisian. Loh, kalian bubarkan. Kalian lebih hebat dari aparat kita. Kalian itu cuma pemburu nasi bungkus, tapi kepolisian itu mereka terlatih jelas, dan kami mendukung mereka. Ya, karena mereka tidak sembarang itu sahabat Laba Channel. Mereka ada pasukan-pasukan khusus. Tahu ya, saya ingat, tahu mana yang organisasi yang mengancam kedaulatan seperti FPI, Hizbut Tahrir dibubarkan ya wajar, dan kalian juga Banser akan dibubarkan. Terancam nanti kalian seperti begitu. Jangan karena kalian berlindung kepada pasukan mudanya NU, tidak seperti begitu. Kalau kalian arogan seperti kita akan terancam seperti itu. Demikian sahabat Laba Channel, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan jika ada salah kata itu adalah datangnya dari kami pribadi sebagai orang yang lemah, orang yang serba ada kekurangan. Sekali lagi, bukan hal ini adalah bukan bentuk provokasi, cuma kami ingatkan sejarah agar Banser ini tidak semakin kurang ajar, agar Banser ini dia menganggap bahwasanya sesama muslim itu bersaudara. Dia tahu mana lawan mereka, mana kawan mereka. Ya, kami tetap menganggap mereka adalah teman, tetapi kalau mereka dan saudara, tetapi kalau mereka jual, beli, membubarkan lagi kajian, lawan, bantai di tempat. Demikian sahabat Laba Channel. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين